Halo, assalamualaikum. Apa kabar? Semoga kalian sehat selalu ya. Kali ini kita mau review CBR nih, CBR 150R K45N yang udah dimodifikasi dengan tema Moto3, tapi belum full ya, masih simpel, masih ala-ala juga. Ya, ini kedepannya kita mau bahas part-part apa aja yang udah diganti, berapa harganya, terus dari segi fungsionalnya itu layak nggak sih gitu kan diganti. Oke, yang pertama kita bahas spion. Spion ini gue ganti spion Tomok merek Rijoma ala-ala sih, dengan harga 125.000 di online shop. Jadi perbedaannya itu daripada spion-spion yang harga 60.000, harga 80.000, itu untuk model yang ini itu build quality-nya dia lebih bagus, jadi lebih mulus gitu kan ya. Untuk apa ya, finishingnya itu dia lebih oke aja daripada yang harga-harga 60, harga-harga 80.000 gitu kan. Nah ini gue dapat yang kaca biru ya, warna biru, jadi fungsinya itu untuk biar nggak silau kalau kena sinar matahari, terus kena paparan lampu dari belakang gitu kan. Biasanya kan kalau kaca puting kan silau. Nah ini tampilan dari depan, dia kelihatan gagangnya itu dia lebih slim, terus ada lubang kisinya juga, lubangnya itu agak gede gitu, jadi lebih proporsional aja gitu kalau dilihat dari depan. Warnanya juga pas, saya ngambilnya warna hitam, jadi masuk aja gitu, nggak terlalu banyak warna. Untuk Progat gue pakai merek Barakuda ala-ala juga, cuman di sini motifnya dia lebih ke lebih mirip sama karbon ya. Dari kan ada tuh yang Progat juga tapi dia motifnya itu karbon, tapi karbonnya itu beda itu. Jadi motifnya itu dia karbon tapi lebih mirip sama dadu catur sih gitu kan. Ada yang kotak-kotak gitu, hitam abu-abu gitu. Nah makanya gue milih Progat yang Barakuda ini, meskipun harganya 70.000 gue dapat di Harmoni, tapi motifnya itu dia lebih mirip sama karbon. Terus di sini juga di jalurnya itu ada ring juga warna biru, jadi serasi gitu sama aksesorisnya. Buat kalian yang pengen Progat yang model kayak gini, khususnya buat yang domisili Jakarta ya, itu bisa cek aja gitu daerah Harmoni, tepatnya di Jalan Kebun Jeruk. Itu dia bagus-bagus itu di situ. Jadi untuk harga juga dibanding kita ke arah Pasar Minggu, ke arah Otista, itu bedanya lumayan gitu. Dari atas sih kelihatannya lebar banget ya. Kalau untuk kan ada juga yang dia milih untuk pemasangan Progat itu cuma di sebelah bagian rem aja, karena kan rem kan vital, jadi ada yang cuma dipasang satu di bagian rem. Tapi kalau gua pasang dua-duanya gitu kan. Cuman kelemahannya yaitu jadi agak berasa lebar aja stang. Kalau ada nyelip-nyelip angkot gitu kan kadang PR juga sih, lewat gang-gang kecil tuh kan, itu PR-nya di situ kekurangannya. Tapi kalau untuk segi safety sih aman.
Nah, untuk gas spontan ini gue beli di toko Lubang Buaya yang cukup terkenal lah gitu kan. Nah, itu sekitar 180.000. Itu udah lama sih gue pakai, udah setahun lebih. Nah, itu ya beginilah penampakannya itu kan. Dengan harga 180 itu gue dapat paketan sama saklar switch. Jadi switch kill engine sama starter itu sepaket. Yang bentuknya sih kalau di promonya itu dia merahnya KTC gitu kan. Cuman nggak tahu ketika pas dipasang gue dapetnya yang polosan begini. Tapi untuk segi fungsionalnya itu masih oke, masih bisa gitu, masih worth it lah. Penggantian gas spontan ini masih oke. Dengan harga di bawah 200.000 udah dapat saklar, dapat gas spontan, itu udah worth it. Sampai sekarang pemakaian 1 tahun itu nggak ada kendala, alhamdulillah. Untuk stang gue pakai stang Bipro yang 10 derajat. Ini gue dapat harga 345.000. Sebenarnya sih kalau kemarin pengen sabar gitu gue dapat harga 300 ribuan sih gitu kan. Berhubung udah nafsu, udah sabaran, jadi gue ambil aja harga 320.000. Yang 25.000 nya itu dia ongkir same day. Nah, untuk pemasangannya ini, untuk shocknya gue turunin sekitar 9 cm. Sebenarnya sih kalau ini nggak harus 9 cm juga sih, yang penting stang Bipro nya itu dia ada dudukannya buat masang gitu kan, jadi pas gitu. Sein gue ganti pakai sein tempel ya. Sein tempel ini sih murah sih 30 ribuan juga dapat di online. Nah, kenapa kalau gue milihnya yang model oval begini, karena dia lebih minimalis aja daripada yang model ada itu yang model segitiga, yang menurut gue model-model itu dia lebih besar gitu, enggak, bentuknya itu kayak kebanting gitu sama reflektor depan gitu kan. Jadi ya selera sih kalau menurut gue. Dengan sein yang oval begini dia minimalis dan juga nggak terlalu kebanting juga sama reflektornya gitu. Kalau untuk fungsional sih jelas, masih lampunya juga terang. Ini untuk single seat gua pakai yang original dari AHM ya. Ini gue dapat harga 600.000. Menurut gue sih sebenarnya sih ada aja gitu yang custom gitu ya, harganya lebih murah. Cuman untuk lekukannya itu yang model dari AHM ini dia lebih pas gitu sama body motornya. Cover tangki depan ini gue spotlight pakai model karbon, tapi dia yang tipe 5 dimensi. Ini gue spotlight sama visor depan itu kena harga 150.000. Egg house atau knalpot gue pakai Proliner ya, Proliner TR1 short. Jadi ini yang model pertama, maksudnya yang model masih pakai klem, jadi masih belum ada dudukannya, jadi masih pakai model tipe klem. Ini gue dapat harga dulu tuh 1.300.000. Spakbor depan gue pakai custom ya, ini decal water yang motif karbon. Ini gue beli di online shop sih, jadi tinggal pasang doang. Harganya itu 250.000. My mama called
Ini cover radiator gue beli sekitar 80.000 di online shop, tapi motifnya mirip-mirip yang ori dari AHM, warna merah. Untuk ban gue pakai Pirelli Diablo Rosso Corsa 2. Itu gue dapat harga agak sedikit murah sih, karena emang gue belinya di distributor. Itu gue kena sekitar 395.000 untuk ukuran 100/80 ring 17. Untuk daya cengkram sih ya namanya ban Corsa 2 ya, standaris, jadi lebih gigit aja, apalagi kalau track ring gitu, ini lebih worth it lah. Sebenarnya sih untuk pemilihan ukuran ban itu kemarin gue pengennya sih ngikutin standar yang Moto3 ya, jadi yang depan itu ukuran 95/75, terus yang belakang itu ukuran 115/65. Tapi ya di pasaran ternyata ban-ban itu tuh nyaris nggak ada gitu kan, susah untuk nyarinya, makanya pemilihannya jatuh pada Corsa 2 ini itu. Jadi untuk ukuran velg yang depan 2,5 in itu bentuknya masih proporsional sih, 2,5 in dipasang ukuran 100/80, jadi nggak terlalu kotak banget gitu. Jadi untuk cornering itu dia masih ada sisi side-nya itu masih bisa menopang. Untuk pigmen atau apa ya namanya, batik bannya itu dia hampir sama kayak Diablo Rosso Sport, cuman kalau ini dia tuh motif petirnya itu dia nggak nyambung gitu, cuman kayak coret-coretan nanggung gitu. Nah mungkin itu dia lebih ngejar untuk lebih banyak permukaan yang menempel di aspal gitu daripada untuk pemecah airnya. Ban belakang sama ya, pakainya Pirelli Diablo Rosso Corsa 2 juga, ukurannya 110/70. Nah ini kan pelek belakang kan dia ukurannya 3,5 in, standarnya itu 110, itu dia proporsional itu kalau dipakai di velg ukuran 3 in. Cuman kemarin berhubung ngejar yang ukuran kayak Moto3 itu nggak ada, ya udahlah paksain 110. Cuman untuk bentuknya itu ya masih proporsional, tapi agak sisi side-nya, pinggirnya itu agak lebih curam. Jadi untuk cornering palingnya nggak bisa maksimal miring-miring gitu, paling palanya aja yang miring. I made my first million, I'm like shit, this is it. 34 walk through, man, we had every slit. Had so many bottles, gave ugly girl a sip. Out the window of the Benz, so we get in the rent. Nah untuk ukuran yang belakang yang 110/70, jadi dia kembangannya sama ya kayak depan yang ukuran 100, cuman dia lebih berjauhan jaraknya. Untuk batikannya juga kayak model coret-coretan gitu, nggak ada yang nyambung.
Damn, I hate to go psycho. Lil' mama bad like Michael. Can't really trust nobody with all this jewelry on you. My roof look like a no-show. Got diamonds by the bolo. Come with the Tony Momo for clowns and all the balls. Oh, I hate to go Pas awal mau pasang itu emang sebenarnya sedikit ragu, tapi pas ya udahlah nekat gitu kan. Tapi pas sudah terpasang ya ternyata malah asik gitu bentuknya, pas aja gitu, nggak kekecilan, nggak kegedean, ya standar lah kayak Moto3. Untuk harga gue dapet harga 470. Ini buat pelek gue ngecat sendiri, jadi gue pakai pilok Sapporo, kodenya itu dia blue violet, jadi kayak ada bunglon tapi dia dua warna, biru sama ungu. Ini depan belakang gua habis 4 kaleng, jadi 2 kaleng pernis, 2 kaleng pilok blue violetnya. Untuk budget ini ngecat sendiri ya, untuk budgetnya itu gua habis sekitar 275.000. Itu udah bersih, tinggal kita ngecat sendiri aja. Terus ini ada satu poin yang menarik nih untuk cat Sapporo si blue violet ini. Jadi dia warnanya itu dia akan nyala atau akan nyala gitu lah ya. Itu kalau dasarnya itu warna hitam. Jadi kalau misalkan kita ngecat di media yang selain warna hitam, dia nggak bakal jadi gitu, nggak jadi biru sama ungu gini, nggak jadi ya. Jadi dia kayak warna biasa aja gitu, kayak warna pernis putih gitu. Jadi harus didasari dengan warna hitam. Nah kebetulan ini gua nggak pakai epoxy, nggak pakai warna glossy, ini langsung gua timpa pakai warna original dari si pelek gitu kan. Jadi rada-rada ngedop gitu kan, originalnya dia hitamnya hitam dop. Sebenarnya sih lebih bagus, lebih worth it itu ketika didasari dengan hitam glossy. Nah ini cover shock murah, ini 13 ribuan, beli di online. Merek-mereknya kalian tinggal pilih, bisa berbagai macam merek. Untuk gear gue pakai triple S ya. Ini kemarin gue belinya dapat harga cepet, tapi matanya ukuran 44, jadi gue turunin satu buat ngejar top speed, lumayan nambah 2-3 km. Ya segitu aja review motor ala-ala Moto3 ini yang spare part yang murahan. Semoga bisa menginspirasi kalian teman-teman semua untuk modif-modif yang ya budget murah lah gitu kan. Sampai di sini aja video reviewnya kali ini. Next kalau ada video sempet upload, sempet edit, gue edit lagi. Terus tonton konten-konten yang mengandung hal positif. Saya orang pamit undur. Wassalamualaikum.